Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube aku. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang belum kenal aku ya bisa kenalan dulu. Kenalin, aku Reni Nur Agustin dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, di video kali ini aku akan membuat video untuk penyelesaian dari ujian tengah semester dari salah satu matkul, yakni mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Sugianto Sulistiano. Nah, jadi di sini ada study case ya teman-teman, di mana kita nanti, aku ya lebih tepatnya nanti akan berinteraksi dengan investor di video kali ini. Oke, aku persiapkan terlebih dahulu untuk kita meet dengan investor sesungguhnya. Baik, karena Bapak dan Ibu investor kalian telah bergabung di Zoom pada malam hari ini, izinkan saya untuk membuka forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal startup saya, yakni mengenai Smart Life Rescue Emergency Response. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai proposal saya ingin menyampaikan dan sekaligus perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reni Nur Agustin selaku CEO dari Smart Life Rescue Emergency Response. Latar belakang didirikannya dari Smart Life Rescue Emergency Response sendiri lahir dari pengalaman saya sebagai seorang relawan Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga saat ini, yang menyadari di mana kurangnya adanya teknologi yang mendukung proses penyelamatan di lapangan. Kendala apa saja yang saya alami selama melakukan responsi, baik untuk kecelakaan ataupun untuk kasus-kasus lainnya di Surabaya? Yang pertama adalah adanya keterlambatan respon. Keterlambatan respon ini sebenarnya disebabkan oleh banyak akibat, disebabkan oleh banyak penyebab. Salah satunya adalah kurang akuratnya lokasi kejadian yang diberikan. Kemudian yang kedua, ini juga bersambung dengan yang pertama, ketidakpastian atau kurang akuratnya lokasi kejadian tadi menyebabkan keterlambatan respon sehingga pasien di lapangan cukup lama menunggu kami untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian yang ketiga adalah kurang efektifnya pemantauan dan pencatatan data pasien. Jadi yang kami lakukan sejauh ini sebagai seorang relawan di Kota Surabaya, kami selama perjalanan menuju rumah sakit apabila seorang pasien tersebut memerlukan rujukan lebih lanjut ke rumah sakit, kami di dalam ambulan sembari mengecek respon dari pasien apakah pasien masih mengalami gejala ataupun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di ambulan, kami juga masih data-data dari pasien tersebut selama di ambulan, dan menurut saya hal tersebut kurang efektif. Mengapa? Karena pencatatan juga masih menggunakan kertas yang dimana kurang efektif jika dilakukan di ambulan sendiri dalam keadaan darurat. Kemudian yang keempat adalah bobot berangkar sendiri adalah cukup besar. Jadi untuk tenaga relawan wanita, khususnya wanita seperti saya, untuk membantu dalam hal penarikan berangkar untuk pasien masuk dalam ambulan itu sangat susah. Oleh karena itu, saya di sini melakukan sedikit inovasi mengenai berangkar sendiri dan juga nantinya ada aplikasi mengenai Smart Life Rescue Emergency Response. Nah, kemudian solusi yang akan saya lakukan nanti, yang pertama ada berangkar otomatis, di mana sistem kontrolnya telah melalui handphone. Kemudian yang kedua, pelacakan lokasi secara real time dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, rekap data pasien secara digital. Yang keempat, rekap materi dan pelatihan untuk relawan dan tenaga medis. Ini tentunya diperlukan untuk
pembelajaran ke depannya bagaimana untuk melakukan responsi ataupun melakukan penanganan di lapangan. Dampak positif yang akan saya berikan dengan adanya startup yang saya buat adalah penyelamatan cepat dan akurat, kemudian optimalisasi sumber daya tentunya, dan data dari pasien akan kami peroleh dengan lebih baik dan lebih efisien. Sehingga Smart Life Rescue Emergency Response ini nantinya akan menjadi sebuah jawaban atas panggilan darurat untuk meningkatkan sistem tanggap darurat di Kota Surabaya khususnya dan di seluruh Indonesia apabila nanti kita kembangkan bersama-sama. Dengan dedikasi kami tentunya di sini bersama tim, kami ingin untuk mengintegrasikan teknologi dan di mana teknologi ini merupakan teknologi kemanusiaan, kami yakin bahwa solusi inovatif ini akan membawa perubahan positif dalam tanggap darurat dunia nantinya, dan kami sangat antusias untuk mendukung dan memperkuat sistem tanggap darurat di Indonesia dengan adanya proyek ini. Oleh karena itu, kami di sini memohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk nantinya memberikan masukan serta melakukan kerjasama dengan kami ke depannya. Nah, untuk calon customer kita nanti yang tentunya yang pertama apabila untuk berangkar otomatis sendiri yang menggunakan sistem sensor dan kontrol yang secara langsung dari handphone, kami mentargetkan instansi-instansi kesehatan seperti rumah sakit, layanan ambulans seperti Palang Merah Indonesia, dan lain sebagainya, kemudian perusahaan dengan fasilitas kesehatan tertentu, kemudian pemerintah serta layanan darurat. Kemudian untuk aplikasi dari Smart Life Rescue sendiri, kami mentargetkan customer kami adalah seluruh masyarakat agar apa? Agar masyarakat sendiri dapat mengetahui bagaimana untuk share lokasi kejadian apabila masyarakat bertemu dengan kecelakaan di jalan. Kemudian ini juga diperuntukkan untuk tenaga medis dan relawan juga tentunya. Kemudian konsep penetrasi pasar yang nantinya akan dilakukan apabila startup ini disetujui untuk bekerja sama. Yang pertama, tadi adanya target pasar berupa rumah sakit dan pusat kesehatan, layanan masyarakat, layanan ambulan, pemerintah, dan layanan darurat lainnya. Kemudian untuk strategi pemasaran yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kampanye keselamatan publik, di mana tentunya ini sebagai pintu awal kita sebelum memperkenalkan bagaimana inovasi yang telah kita lakukan, kita melakukan kampanye terlebih dahulu kepada masyarakat luas. Kemudian kami akan melakukan partnership dengan instansi kesehatan agar tentunya nanti memudahkan kami untuk bagaimana nanti untuk sistem operasionalnya, bagaimana untuk teknisnya ke depannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya pelatihan dan workshop, karena tentunya dari tenaga medis dan relawan sendiri nanti pasti akan sering-sering ada workshop dan juga pelatihan. Melalui pelatihan dan workshop tersebut kita bisa masuk untuk memberikan dan menjelaskan bagaimana inovasi kami dan yang kami buat. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan dari produk yang kami buat. Jadi dari berangkar otomatis sendiri dan juga aplikasi Smart Life Rescue, yang pertama tentunya kami mengutamakan dari keefisienan dan kecepatan. Itu merupakan keuntungan yang pertama, kemudian keselamatan dan kenyamanan bagi pasien dan juga tenaga medis, dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi canggih. Dan yang untuk keempat, harga dan keberlanjutan. Untuk teknologi inovasi yang bisa dikatakan cukup canggih, ini merupakan range harga yang terjangkau dan juga layanan yang purna jual. Kemudian yang kelima adalah adanya evaluasi dan umpan balik. Yang pertama ada umpan balik pengguna, ini dapat kami dapatkan dari rating aplikasi Smart Life Rescue nantinya mungkin di Play Store ataupun di App Store. Kemudian untuk evaluasi rutin, kami tentunya akan terus mengecek bagaimana kondisi berangkat dari setiap layanan kesehatan yang bekerja sama dan juga melakukan pembelian di kami nantinya. Berikut merupakan logo dari Smart Life Rescue Emergency Response yang melambangkan kemanusiaan yang tiada batas.
Untuk struktur organisasi dari perusahaan kami, yakni Smart Life Rescue Emergency Response, yang pertama adalah CEO. CEO ada saya sendiri, yakni Renendra Agustin, Sarjana Sains Magister. Kemudian yang kedua ada Kepala Tim Operasional, Kanaya Talia Salsabila, Sarjana Ekonomi. Kemudian ada Kepala Tim Pengembangan Produk kami, Ekianto Faris, Sarjana Komunikasi, Magister Teknologi Informasi. Kemudian yang keempat ada Kepala Tim Pemasaran, yakni Haryani Mardah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kemudian ada Kepala Keuangan, Umaraniah, dan yang keenam ada Kepala Tim Dukungan dan Layanan, yakni Dava Ramadhani, Sarjana Sains. Dan di sini tentunya teman-teman juga selain kepala tim dari masing-masing departemen, kayaknya banyak anggota-anggota kami yang turut membantu dan turut serta nanti untuk mempermudah proses baik dari adanya programmer, desainer UI, UX, kemudian adanya sistem-sistem operasional lain bagi tim pemasaran pula, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih pembeda dengan startup lain? Nah, di sini saya sedikit mencantumkan pengalaman saya ketika melakukan emergency response di jalan. Jadi, pembeda dengan startup lain yang pertama adalah pengendalian berangkar menggunakan aplikasi. Pengendalian berangkar menggunakan aplikasi ini tentunya sangat langka. Mengapa? Karena sejauh ini, berangkar yang ada di ambulans di kota Surabaya sendiri itu masih menggunakan penarikan secara manual dan juga pengoperasian secara manual. Kemudian yang kedua, pelacakan lokasi dengan akurasi tinggi. Bagaimana kita memperoleh akurasi yang sangat tinggi? Gitu. Kami akan melakukan inovasi pada GPS nanti. Kami akan mengimprove lagi bagaimana kinerja GPS itu lebih maksimal lagi di aplikasi kami. Kemudian pencatatan data pasien secara digital. Di sini tentunya akan sedikit efisien daripada pencatatan pasien yang masih menggunakan kertas. Kemudian rekap materi khusus relawan dan tenaga medis, tentunya ini untuk improve skill bagi relawan dan tenaga medis nantinya hanya melalui aplikasi. Kemudian yang kelima, adanya simulasi pertolongan pertama untuk orang awam. Jadi nanti di simulasi pertolongan pertama ini orang-orang awam yang mungkin belum pernah melakukan pertolongan pertama atau saat di lokasi kejadian ada kecelakaan, tiba-tiba banyak masyarakat yang hanya bergerombol, artinya mereka tidak mengerti bagaimana harus melakukan pertolongan pertama. Sinilah kami akan mensosialisasikan dan mensimulasikan mengenai pertolongan pertama, dan kita lewat sini juga bisa sekalian mengenalkan aplikasi kami, yakni Smart Life Rescue Emergency Response. Biaya yang dibutuhkan, yang pertama ada biaya rumah tangga yang terdiri dari sewa gedung, listrik, dekorasi, kemudian telepon, internet, dan juga transportasi dengan total biaya sekitar 39 juta. Kemudian dilanjutkan dengan biaya produksi untuk aplikasi dan berangkar otomatis. Di sini kami memisahkan kedua biaya tersebut agar lebih rinci. Jadi untuk aplikasi ada software untuk pemrograman dan desain, kemudian komputer, lisensi, dan juga sertifikasi dari nanti kita memerlukan lisensi juga dari Play Store dan juga App Store. Kemudian untuk berangkar otomatis sendiri, kita memerlukan satu set berangkar yang secara manual, kemudian memerlukan sensor, microcontroller, software pemrograman untuk uji coba, sertifikasi, dan juga lisensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membeli berangkar manual adalah nanti kita akan rombak ulang bagaimana untuk men-setting berangkar ini menjadi berangkar yang otomatis. Dengan total biaya produksi sekitar 155 juta rupiah. Dan yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Jadi di tenaga kerja kami di perusahaan kami terdapat beberapa karyawan seperti yang telah dirincikan dengan asuransi dan juga konsumsi dari yang akan diperoleh oleh karyawan kami dengan total biaya tenaga kerja sekitar 119 juta rupiah. Kemudian untuk biaya promosi yang akan kami lakukan baik ke instansi kesehatan, baik melalui sosialisasi ataupun melalui simulasi pertolongan pertama tadi, kami memerlukan
biaya sekitar 62 juta rupiah. Sehingga total biaya yang dibutuhkan kami sebesar 375.700.000 rupiah. Kemudian bagaimana titik balik dari semuanya? Kemudian bagaimana break even point dari semuanya? Pertama, karena total biaya yang diperlukan sebesar 375.700.000 rupiah, kita anggap saja sebagai 376 juta rupiah per bulan. Namun itu tentunya ada beberapa alat seperti komputer, mobil, motor itu sudah include di dalamnya. Kemudian seperti hal-hal dekorasi itu yang seperti diperlukan tidak setiap bulan, itu anggap saja kita memerlukannya setiap bulan. Jadi setiap bulan kami memerlukan 376 juta rupiah untuk melakukan operasional dan juga teknisi dan lain sebagainya hingga pemasaran. Kemudian jika dikalikan 12 untuk menghitung biaya per tahunnya menjadi sekitar 4,5 miliar rupiah. Dan harga jual berangkar otomatis sendiri kami menargetkan untuk satu berangkar otomatis itu sebesar 150 juta rupiah per unit. Maka break even point yang dihasilkan yakni sebanyak 30 unit, artinya kami nanti harus melakukan penjualan minimal 30 unit dengan harga 150 juta rupiah per unit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dan untuk keuntungan yang akan didapat sendiri, itu nanti akan kembali akan kembali pada tangan kami, artinya modal kami akan kembali apabila kami setidaknya telah menjual minimal 30 unit dengan harga 150 juta per tahun, 150 juta per unit, di mana target kami setiap bulannya adalah menjual 5 berangkar otomatis. Oleh karena itu, jika kita memerlukan minimal 30 unit, artinya kita memerlukan selama kurang lebih 6 bulan. Namun karena di sini biaya operasional dihitung secara per tahun, jadi setelah 1 tahun, uang Anda selaku investor nantinya di perusahaan kami tentunya akan kembali dengan laba yang telah kami sepakati. Mungkin untuk penentuan laba, Bapak dan Ibu sekalian bisa sekalian berunding di sini ingin pembagian hasil berapa persen, karena pada ibu sekalian juga berasal dari beberapa latar belakang dan instansi yang berbeda. Oleh karena itu, saya persilakan untuk setelah ini berunding. Ini sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan lebih lanjut agar nantinya kerjasama kami antara perusahaan kami dan juga Bapak Ibu selaku investor di perusahaan kami dapat berjalan lancar tanpa adanya hal-hal yang ditutup-tutupi ataupun hal yang dicurangi di dalamnya. Oke, sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, itu dulu video yang akan aku upload di YouTube. Oke, jadi itu dia video yang aku upload di YouTube channel kali ini. Untuk video selanjutnya bakal ada apa sih? Stay tune terus ya. Dadah!